Ya, di sini Bapak akan coba buat dari nol ya. Kita pastikan dulu kalian sudah menginstal XAMPP-nya bagi yang backend, bagi yang front end ya hasilnya HTML, CSS, JavaScript ya. Di sini Bapak akan coba contohkan dulu bagaimana cara mengupload file project kalian, backend maupun front end ke Git. Kebetulan Bapak pakainya GitLab. Nah, untuk membuat projectnya, Bapak akan tampilkan cara yang paling mudah, paling mudah. Yang pertama kalian create your project mungkin ya. Baru di sini kalian bisa new project. Misalkan di sini Bapak kasih project name-nya Ujicom 1. Lalu pastikan visibility levelnya public, lalu create project. Setelah create project, kalian bisa langsung clone projectnya. Ketik clone with HTTPS gitu ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan contohkan dulu mengupload file CodeIgniter ya. Latest version. Kita ambil CodeIgniter yang 3 aja. Tunggu dulu. Lalu nanti Bapak coba ekstrak. Rencananya kita akan coba mengupload file CodeIgniter ini ke GitLab. Ya, GitLab. Jadi di bagi yang front end maupun back end itu tetap ya, tetap harus mengupload project kalian ke Git. Back end, front end tetap upload project kalian ke Git. Nah, ini folder CI-nya. Coba kita rename dulu, misalkan namanya CI. Kita coba buka ya, isinya ada apa aja. Mau buka pakai Visual Basic. Ada git ignore, git config, ini declaration dan lain-lain. HP akses harusnya ya nantilah kita bahas. Kita coba aja dulu. CI itu isinya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 file. Kita coba cek, ya benar, itemnya ada 10. Lalu Bapak masuk ke folder htdocs. Kalian buka base, git base-nya di sini, dan kita akan coba clone project yang baru kalian bikin tadi. Caranya gampang banget. Tinggal copy paste. Kita tuliskan git clone, lalu klik kanan paste. Ya, Ujicom 1, enter. Warning, you appear to have clone an empty repository. Ya, nggak apa-apa, karena memang kita benar-benar nge-clone repository yang kosong. Jika tampilannya tidak seperti ini, kalau biasanya nanti akan muncul seperti ini nih, ada git global setup gitu. Kalian tinggal copy paste aja, bentuknya paste ke sini, enter. Setelah di enter, ini juga sama. Setelah di enter, ini juga copy paste lalu enter. Maka harusnya sudah bisa clone. Tinggal kalian ulangi aja git clone atau TPS-nya gitu ya. Oh, sorry. Git clone, linknya apa. Kita lihat di htdocs-nya harusnya sudah ada folder yang namanya ujicom 1. Nah, ini udah ada ya, folder ujicom 1-nya, dan ada file.git tapi di hidden. Setelah itu, kita coba masukkan file si CodeIgniter tadi. Ctrl A, copy. Kita coba simpan di sini, ujicom 1, misalkan. Misalkan kalian kemarin udah progres nih, lakukan aja hal yang sama. Gitu ya. Lakukan hal yang sama, tapi pastikan kalian
mengcopy semuanya ya, termasuk file yang harian juga mungkin jika memang ada. Lalu kita bisa lihat di sini, kita buka pakai VS Code lagi, yang dulunya kita buang nih. Ini sudah masuk ke folder uji kom 1 ya. Ada banyak sekali perubahan di sini. Caranya, daripada ribet, pastikan kalian pertama buka dulu terminalnya ya untuk melakukan git push. Tapi untuk cara lebih mudahnya itu gampang banget. Di change ini kan ada 464 perubahan. Ketika kalian memilih stage all change, ini sama artinya dengan git add gitu ya. Untuk lebih cepatnya, kalian bisa melakukan hal ini. Klik ini, atau kalau mau perubahan satu-satu bisa diklik satu-satu juga. Gitu ya. Kalau mau cancelnya tinggal klik yang minus ini. Kalau mau semua bisa. Ini sudah di stage semua. Perubahannya sudah di git add ya. Setelah git add itu git commit. Untuk mempermudahnya sama, pakai aja fitur yang ada di Visual Studio Code. Misalkan pesan commitnya itu adalah initialize. Ini artinya sama dengan git commit initialize. Enter sama. Kalau ini lebih cepat, initialize lalu kalian klik tombol checklist di sini, tombol commit. Nah, itu sama dengan git commit min m gitu ya. Lalu pesannya. Setelah itu baru kita lakukan git push. Jadi cuma 3 ya tahapnya, git add, git commit, git push. Kalau pakai ini tadi tinggal klik change all, stage all change, lalu pesan commitnya apa, lalu kalian klik tombol commit ini, tombol checklist. Nah, kalau udah di sini ketika git post, Bapak sudah mengupload banyak sekali objek ya. Ada 475 objek dan statusnya 100% done. Kita coba lihat, ini masih kosong. Ketika di refresh, voila, semua filenya ada di sini. Gitu ya. Lalu kita lihat dulu nih. Bentar. Filenya Bapak masih ada nggak ya? Lupa. Soal Ujikom ya. Kita lihat fitur yang harus ada itu ini. Ya, Project Air Calendar fitur yang harus ada ini, yang harus ada itu ini. Mohon kerjakan dulu yang administratornya aja. Kalau ini kan bisa kalian kerjakan nanti. Yang penting administratornya dulu. Tapi sebelum ke sana, Bapak mau melihatkan dulu bagaimana cara untuk mengupdate repositori kalian. Misalkan ya, di sini Bapak buka aplikasi config, lalu config-nya Bapak juga sebenarnya udah kirim ke Noval kalau nggak salah, dan yang lainnya yang backend kalau belum kirim ya mohon maaf. Bapak mengasih yang dinamis. Mana ya linknya? Konfigurasi base URL yang dinamis. Mana ya? Nah, misalkan Bapak ingin melakukan perubahan di file config.php. Base URL-nya kita coba copy paste yang ini nih. Config base URL sama dengan rootnya kita isi yang ini. Artinya apa? Artinya root ini akan berisi nilai HTTPS atau HTTP. Jika servernya HTTPS, maka di setnya HTTPS. Jika tidak, maka di setnya HTTP ya. If, else, if maka else gitu ya. Lalu setelah itu gabungkan dengan nama HTTP hostnya, lalu base name-nya di replace, intinya seperti itu. Kita kopikan saja dari ini ya, dari line 1 sampai 4, copy, paste di sini. Kita ubah config base URL-nya. Oke ya, sampai sini kita coba save. Maka di sini akan terlihat perubahan. Bagaimana kita mengupload file yang sudah kita ubah, ya, ketika kita tadi sudah git clone misalkan. Kita tadi udah bikin repository baru, maka untuk caranya itu sama persis, tinggal klik file yang ingin kalian upload, lalu isi pesan commitnya,
lalu tinggal klik commit. Di sini tinggal terus mudah sekali harusnya. Ya, nah tidak ada error kan ya? Harusnya seperti ini. Oke, kita coba cek di sini. Last commit-nya adalah initialize. Ketika Bapak klik refresh F5, maka di sini akan terlihat commit yang baru. Ya, perubahan change base URL tadi. Kita coba cek datanya. No, sudah kelihatan ya. Dulu itu filenya ini, codingannya sekarang dirubah menjadi yang ini. Itu caranya. Jadi nanti kalian kalau misalkan mengubah tampilan tampilan navbarnya, footernya, kalau udah beres diperbaiki ya tinggal gitu aja, tinggal tinggal stage all change misalkan, atau lalu isi pesan commit-nya commit lalu git pass. Bapak kecepatan ya ngomongnya ya, soalnya ini Bapak akan panjang sekali videonya, jadi mungkin akan dipisah-pisah, jadi mungkin ada beberapa part tapi Bapak akan tetap mempercepat durasinya. Kalian tinggal pause-pause aja kalau misalkan kelewat. Oke, kita kembali lagi ke sini. Karena Bapak akan mengajarkan yang back end, maka Bapak akan tes dulu apakah back end-nya sudah dapat diakses atau belum. Kita buka di sini, di sini aja ya, localhost, Magicom 1. Magicom 1 sudah masuk ke code igniter-nya. Lalu yang harus kita perbuat adalah set database-nya ya. Bapak coba gunakan database yang sudah ada dulu deh. Oh, oke lah, kita buat dari nol dulu database-nya. Ada apa aja sih di sini? Oke, Bapak akan gunakan tools yang sangat mempermudah, namanya Navigate Premium. Daripada Bapak buka PHP MyAdmin terus-terusan, maka Bapak akan mempergunakan ini ya. Bapak akan buat database baru, misalkan namanya, bisa main aja ya, Magicom 1. Oke, Magicom 1 udah ada, Bapak buat tabel dulu. Tabel yang pertama misalkan siswa, itu ada SN buat apa namanya, buat primary key-nya. Lalu ada NIS, ada nama, di kelas, ada alamat, lalu nomor telepon, lalu ada SPP. Nah, untuk bisa login maka kita butuh yang namanya password. Di sini Bapak akan coba login menggunakan NISN mungkin ya. Oke, Bapak akan coba pakai NISN aja buat loginnya. Pertama kita ubah dulu. Ini tuh pasti integer, NIS juga integer ya. Namanya varchar, ID kelasnya integer, alamatnya varchar, nomor telepon juga varchar, ID SPP-nya integer, ya, alamatnya teks, alamat teks. Oke, ini default aja ya, Bapak panjangnya 255. Kalian bisa menggunakan yang ini atau menggunakan default 255. It's okay. Intinya 11 deh, biar seragam. Integer 11. Kok ini cari? Udah deh, kita pakai varchar. Varchar 255 aja. Jadi integernya cuma ada ID kelas sama ID SPP ya. Oke, yes, oke. Key-nya adalah ini, NISN. Ini foreign keyboard ini ya, ke kelas. Kita bikin aja dulu, nama tabelnya berarti siswa.
kalian nama database-nya bisa pakai db_spp ya. Ini Bapak buat memberikan contoh aja. Save, baru satu berarti sekarang tabelnya kita buat lagi. Tabel yang kedua pembayaran. Jangan pembayaran dulu. SPP dulu ya. Ini SPP. Terus tahun dan nominal. Ini integer. Integer semua ya. Integer. 11. Ini ya key. Save. Nama tabelnya SPP. Lalu buat lagi kelas ya. Di kelas, nama kelas, lalu kompetensi kalian. Kompetensi keahlian. Ini integer 11 range-nya. Lalu nama kelasnya varchar. Kasih key, jangan lupa. Kelas. Terus petugas. Untuk petugas isinya ada ID petugas. Lalu ada username, password, nama petugas. Lalu ada level ya. Levelnya kalau mau mudah pakai integer aja, nanti kita isi dengan 1 dan 0. 1 untuk 0 untuk admin, 1 untuk petugas gitu ya. Key-nya ada di ID petugas. ID-nya pakai integer ya kalau di sini. Oke. Jadi ada 2 integer. Ini nggak perlu pakai enum kalau kalian ribet. Save petugas. Kalau ada yang kelewat nanti kita coba aja. Lalu pembayaran ya, yang terakhir ada ID pembayaran. Itu ada ID petugas. Lalu ada MSN. Lalu ada tanggal bayar. Foreign key Bapak akan skip dulu. Tahun dibayar. ID SPP. Dan jumlah bayar. Ininya integer. Sama ya ini juga ya. Ininya varchar ya, NISN tadi. Kita lihat di sini NISN varchar. Varchar terus apa lagi? Tanggal bayarnya date. Bulan dibayar varchar ya. Tahun dibayar juga varchar. Tadi SMP-nya integer. Jumlah bayar juga integer. Oke, save pembayaran. Database kita udah jadi. Di sini dengan menggunakan Navigate Premium, Bapak bisa membuat DAM SQL, struktur dan data. Kita coba masukkan ke Ojicom 1. Kalian masukkan aja seperti ini ya. Jadi nanti di sini kalian bisa lihat struktur database kalian itu lebih cepat ya kalau pakai aplikasi ini. Jadi kalian bisa lihat nih cara membuat tabel pembayaran misalkan nih seperti ini. Kalau kalian menggunakan manual ya silahkan. Manual itu buat kalian paham aja sebenarnya. Nanti kalau di dunia kerja kalian langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang mempercepat pekerjaan kalian sih.
Ini nggak akan kita upload dulu change-nya. Kita udah selesai di pembuatan database ya kurang lebih. Nanti kalau ada yang kurang, nanti kita akan mudah sekali mengeditnya. Lalu kita masuk ke database. Root. Nama database-nya tadi apa? Regicom 1. Dah, yang diubah cuma itu aja mungkin ya. Kalau kalian punya username dan password sendiri ya silahkan disesuaikan. Di save. Config tadi udah. Sebentar mau cek dulu ke bawah. Kayaknya sih udah. Rootnya default controllernya welcome, kita ubah main save. Mana controller tadi ya? Welcome ini kita copy paste dulu. Kasih main. Save, ini ada view welcome message ya. Di sini berarti ya. Nah, kita sesuaikan dengan ininya dulu deh. Sesuaikan dengan fiturnya dulu ya. Login logout. Kita bikin kontrolnya misalkan di kalian mau nyimpan di sini juga boleh. Di sini Bapak akan buat baru public function. Nah, udah otomatis nih. Public function namanya login misalkan. Caranya gini ya, kita ceknya save. Untuk mengakses ini harusnya itu main slash login, tapi tidak bisa ya. Coba kita pakainya ini, akan tetap tidak bisa. Karena apa? Mungkin penulisannya harus ini PHP ya. Nggak bisa juga. Tapi kalau indeks langsung bisa kayaknya. Nggak bisa juga. Kalau main gimana nih? Malahan objek not found ya. Kalau gini ada. Kok nggak ada sih? Kelasnya ya. Jangan lupa diubah. Kita coba. Ada kan? Coba gini. Ini error. Berarti di sini butuh index.php kayaknya. Sorry. Ini yang kemarin kalian kewalahan itu sebenarnya. Ini artinya Gcom index.php slash main. Coba kita ubah di config-nya ya. Bisa nggak diubah? Di sini. Mana tadi? Base URL, base URL. Coba kita ini kosongkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah berarti kita penulisannya gini aja ya. Oh sorry. Penulisannya mau nggak mau harus seperti ini. Sebenarnya ada sih cara buat menghilangkan indeks PHP itu. Nah, cara untuk meremove index.php file. By default, the index.php will be included in your URL. Ya, defaultnya seperti ini ya. Bagaimana cara merubahnya? Kalian bisa mengcopy file ini nih. Codingan ini, sorry. Kalian copy codingan ini dan dimasukkan ke file namanya
.htaccess. Kita buktikan ya. Gimana Pak nyimpan file .htaccess-nya? Di folder uji kom. Berarti di folder paling luar. Kita new file, bikin namanya .htaccess. Benar nggak nulisnya gitu? Kalau nggak, kalau takut salah, copy paste aja yang di sini. Nah, rename F2 apa ya? Ini mencet F2. Benar ya penulisannya. Lalu kita copy file yang ada di sini. Paste, save. Kita coba sekarang. Langsung. Nah, apakah bisa? Bisa. Ya, kalau kalian nggak pakai itu, tambahin aja index.php. Lalu kita pastikan welcome kita hapus. Si main ini kita bisa mengakses function login. Caranya gampang banget. Tinggal seperti ini. Bisa ya. Lalu selain login, kita juga butuh yang namanya logout. Save. Ini Bapak kalau main controller seperti ini kurang lebih. Ini untuk mainnya. Lalu ada fitur lanjutan yaitu CRUD data siswa, CRUD data petugas, CRUD data kelas. Nah, ini Bapak biasanya dipisah menggunakan controller lagi. Maka di sini akan Bapak buat controller baru. Caranya Ctrl C, Ctrl V. Kita sesuaikan saja namanya. Di sini siswa. Sekali lagi Bapak mencet F2 ya. Jangan lupa di sininya diubah juga siswa. Ini kita akan lewat view yang untuk read. Ya, berarti tampilannya nanti bisa tabel. Lalu setelah index kita akan bikin function create. Lalu apalagi nih? Read, update, delete. Delete. Wish, ada error. Ketik koma Pak. Iya siap, jangan lupa ketik koma. Nah, kita coba buat grup yang siswa dulu deh. Tapi sebelum ke situ kayaknya kita harus memastikan dulu login logoutnya berhasil ya. Oke, di slot view, Bapak akan copy dulu deh yang view ini. Karena di sini nggak pakai bootstrap dan Bapak pengen pakai bootstrap, maka kita coba aja tambahkan file bootstrapnya. Caranya gimana? Berarti di setiap halaman mau nggak mau kita butuh navbar dan footer sebenarnya. Cuma kalau buat login, kayaknya kita manfaatkan aja yang lebih sederhana lagi ya. Bapak mau ngambil bootstrapnya dulu. Kalian nggak pakai bootstrap juga nggak masalah, no problem. Nah, kita pakai yang pakai CDN. Jadi Bapak tetap harus online, tapi insya Allah ini akan lebih cepat. Bapak akan buat file baru dulu deh. File baru namanya header. Main header. Nah, di dalam view ini Bapak bikin folder juga, misalkan include, buat naruh file-file yang akan dipanggil berulang-ulang mungkin ya. Masukkan ke input. Main header udah ada di sini. Di dalamnya isinya hanya akan ada header mungkin ya. Oke, isinya hanya akan ada header. Oh, style ini ya. Stylenya juga kita buat. Hanya ada headernya, lalu Bapak akan coba masukkan ini buat JavaScript, buat
CDN Bootstrap, dan juga si JavaScript-nya di dalam header. JavaScript harusnya di footer sih, cuma ya apa-apa lah. Oke, untuk membuktikan Bootstrap-nya sudah terinstall di file ini, di main header. Sebentar sebelum ke sana, Bapak akan hapus HTML-nya mungkin. Sebentar Bapak mikir dulu. Oh, oke. Bapak hapus lagi nih. Oke, kita akan pisahkan headernya aja mungkin ya. Di dalam mana tadi? Di dalam main header itu kita hanya memasukkan headernya aja deh. Ini kita buang. Ya, isinya cuma head. Yang head ini kita coba include launch mungkin ya. Lupa lagi Pak penulisannya. Include launch coordinator gitu. Oh, require one saja deh pakainya deh. Berarti di sini kita butuh PHP ya. Require once karena ini ada di folder view. Dan si main header itu ada di folder include, maka kita butuh include slash main header. Save. Kita buang isi body-nya. Coba. Ya, kita buanglah isi body-nya. Di dalam div ini kita coba dulu deh. Ini bentar. Save. Kita ubah dulu namanya misalkan jadi brand. Atau login. Folder login. Kita coba kasih akses ke sini. Ini hapus. Welcome saya coba aja ya. Ya, pusing. Login. Kita coba di main. Nah, ketika kita masuk ke fungsi login, kita coba di slot dulu login. Ini file sudah berubah berarti ya. Sekarang kita coba masuk dokumentasi. Kita coba apa ya? Kita bikin image deh. Oh, jangan image. Form ya, biar cepat ya. Copy aja yang ada di sini. Paste di sini. Paste, rapikan kalau kalian suka. Ini aja dulu. Kita coba terjadi put. Nah, ini bootstrap-nya sudah masuk sepertinya. Gimana cara ceknya? Kalian lihat network. Ini udah masuk belum ya? Udah dong. Tuh, dia pakai CDN. Bootstrap ya. Caranya gampang banget kalau pakai CDN itu. Cuma ya jeleknya harus online.
jeleknya harus online. Kita udah buat yang seperti ini nih. Kalau kalian mau pakai bootstrap, kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalkan bapak nggak perlu pakai bootstrap, ya tinggal hapus saja. Tapi sebelum fitur login, kayaknya kita harus bikin register dulu deh ya, buat bikin register. Ini cuma untuk menginputkan data petugas atau administrasinya aja mungkin ya. Ya, sepertinya begitu. Coba deh kita klik form di sini. Bisa nih kayaknya nih, form post. Kalau kalian bingung lagi gitu ya, cara melanjutkannya, aduh, di close lagi sama bapak. Chrome, form register, save misalkan. Ini ada nggak ya codingannya? Ini ada nih, ATM-nya kita copy paste aja. Coba ya, kita coba ya. Ini mana nih ujungnya? Ini ujungnya ini ke sini, ini ya, berarti ya. Bener nggak? Iya bener. Copy. Buang paste. Kita rapikan. Set, set. Ya, cukup rapi lah ya. Save dulu deh. Ini komposernya ke ini ya. Gcom slash main tadi lah, main lagi. Belum berubah. Bapak di register lagi. Udah deh, kita buat lagi register. Register. View-nya register. Save. Nah, bentuknya seperti ini. Kita coba inputkan data. Ya, kita coba inputkan datanya di form. Ada form ini. Untuk apa aja data yang kita butuhkan di sini? Tugas dulu deh ya. Karena kita mau fokus di admin. Berarti ID petugas kita auto increment ya harusnya. Berarti kita nggak pakai ID petugas, kita langsung username. Sebentar kita dulu. Ya, username. Insert username. Ini placeholder ya. Hati-hati. Username, password, apa lagi sih? Berarti ya di sini kita nama petugas. Username aja deh. Username, nama petugas, ya password, complete password. Udah, ini buat kita buat ini aja ya, buat admin doang register ini. Oke, gini aja dulu. Terus kita bikin formnya, jangan lupa dimulai dari sini aja. Form, form
Ini di cut, kalian simpan di bawah. Ini kita geser dulu biar cantik. Oke, actionnya kita coba lempar ke bentar. Kita coba lempar ke dimain lagi ya. Dimain lagi, mana main? Eh, ini jangan diturutin ya, biar cepet aja sih. Register aja. Register. Di sini kita akan proses datanya ya. Proses datanya kita nanti kita akan formnya lempar ke sini deh, form register. Bapak mau ngapain nih, Pak? Oh, ini kita buang-buangin dulu deh. Config router nanti register. Kita butuhnya register sama controller tadi. Control main. Si action ini kita harusnya pindahkan ke form register. Type-nya di sini jangan button tapi submit. Refresh dulu. Nah, dia berubah ke link ini ya. Dia berubah ke function ini. Main/form register. Main/form register. Berarti dia sudah ngecat ke sini. Nah, kita kirim datanya. Tadi namanya apa di sini? Oh, kita belum kasih name ya. Di sini kita belum kasih name. Kita tambah juga name-nya. Yang pertama di sini username. Lalu di sini nama petugas berarti samakan dengan yang ada di database. Tugas ID username, nama petugas ya. Nama petugas. Lalu password. Di sini ada lagi yang kurang. Di sini aja deh. Input tabnya yang hidden itu copy paste dulu. Terus level juga kita nggak butuh placeholder. Value-nya langsung kita isi dengan misalkan 0 ya. Terus hidden. Jangan dulu, kita lihat dulu. Nah, ini 0 ya nilainya, kita tarik. Terus hilang. Lalu kita coba isi. Kita coba isi aja dulu ya. Jangan dulu isi. Di sini kita coba ambil datanya. Oh, tadi kita belum pakai base URL ya. Ada yang kelewat nih di config. Sebentar. Bapak lupa. Auto load ya. Di auto load itu kita butuh URL ya. Kita butuh URL sama butuh session juga. Database juga sih.
save. Sip. Dari URL tuh apa ya? Oh, di helper ya. Sorry. Oh, enaknya pakai VS Code tuh gini. Oh, throw in. Salah. Kita butuhnya helper ya, URL. Save. Oke, sudah aman. Kita balik lagi ke controller. Kita juga belum bikin model ya. Kita belum bikin model lagi. Oke, kita coba dulu ambil datanya. Data ini nih. Caranya berarti di input post kalau nggak salah. Isinya yang ada di sini. Name-nya. Berarti tadi ada username, ada uh, nama bebas, ada password ya. Aduh, double click. Password, ada password. Ini kita coba masukin ke data deh. Ke data ya. Berarti di sini misalkan data, oh iya lupa. Gimana sih lupa bapak? Dua data IPI. Malas ngoding. Kita lihat codingannya sih malas ngoding. Mana ya? Kontrolnya mana kontrolnya? Kok ke atas sih? Insert deh. Create data. Gimana sih mas coding? Nah, iya mah. Ih, create-nya nggak ada nih. Gimana sih? Copy paste lagi ini. Copy paste nih. Tadi kode emang the best sih. Ini udah ya tadi ya. Ini juga udah produk. Mungkin kita belum bikin modelnya. Nanti deh.
isi input pos. Ini aja dulu. Lupa lagi bikin array. Dalam data win configurator. Oh iya gini ya. Aduh, lupa lagi Bapak. Sorry. Coba ya, coba tampilkan dulu ya datanya ya. Di sini transfer. Ini nggak perlu sih sebenarnya. Kita coba Vardan. From register ya. Find donor. Nah, tugasnya ya. Passwordnya. Anggap aja ini kita udah bikin verify-nya. Nah, di sini udah kelihatan bahwa datanya masuk ya. Ya, data dari sini loh, dari this input post. Yang artinya form kita berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kita buat dulu modelnya, kita copas aja yang ada di sini nih. Copas dulu semua. Kita buat model di sini berarti ya. New file namanya out model. Master yang gak pentingnya kita buang dulu. Aja dulu semua lah. Ini juga. Register. Oh, create aja. Ini namanya out. Oke, apa lagi? Ini bisa kan? Harusnya. Harusnya out model ya. Oh, oke. Sorry. Berarti ini kita pakai model out. Di controller juga. Controller enggak. Out model. Biar nggak pusing ya pakai model. Create di sini. Kita pakai code-nya coordinated. Salah. Apa sih namanya lupa? Igniter query builder. Kita coba create insert ya. Terus ini ternyata ada bapak mau bikin ini. Aduh. Yang di sini tuh mau bikin nanti ini modelnya. Controller. Tadi tuh mau bikin ini nih. Lupa lagi coba. Kita
try titik koma ya. Terus kita masukkan ke sini. Ininya kita ubah. Ini doang. Bener gak sih? Bener ya. Yang bener, yang bagus tuh yang begini sebenarnya. Data itu. Terus. Nah, yang tadi harusnya tampilannya seperti ini. Oh, koma ya. Ini koma bukan titik koma. Enggak. Enggak perlu. Nah, terus continue. Salah sih. Ini yang penulisan yang bagus tuh gini sih sebenarnya. Karena kita pakai Vardam ya. Oke, Papa pengennya kalian menulis kayak gini kalau untuk masalah penginputan data ke database-nya. Jadi nanti di sini sudah dalam bentuk data ya. Kita tinggal manggil modelnya juga, modelnya doang. Di dalam model ini kita lihat dulu nih yang tadi. Kalau mau nge-save berarti tinggal di db insert. This db ini bukan return, bentar. This db insert tabelnya ya, tabelnya kita petugas tadi, baru datanya ya, baru datanya ya, dolar dan nice. Kalau bapak biasanya returnnya itu affected row, nah apa oh, terus satu di sini terus gini dulu deh. This WB affected row ada sih, ntar ya kita lihat cara pakainya. Affected, nah STB affected row itu mendisplay berapa row yang berpengaruh dari query sebelumnya gitu ya. Karena kita menginput data biasanya infected arrow-nya 1. Jadi di sini kita pakai if, kenapa sih lebih dari 1 ya? Jadi ini jika tidak sama dengan 1, lebih besar ya, kita pakai ini aja deh, lebih besar dari 0 gitu ya, maka return 1 deh. Oke, false true boleh, ini juga boleh sih. Di sini kita panggil si out modelnya, kalau nggak salah di atas ini udah auto belum ya, auto loadnya udah, auto loadnya ini deh, mana sih model ada kan kalau nggak salah.
You can also juga. Oh, bisa nih. Berarti kita butuh apa tadi? Out model. Save. Maka dia akan otomatis ke load di controller manapun. Di sini juga terload. Kita coba this model out model. Sorry, this out model ya. Bener nggak sih? Kita coba cek dulu. This model CI. Cara prosesnya gini aja, nggak perlu ribet. Mana ya? Nah, di slot model nih. Ini meload. Cara pakainya mana nih? Mana sih cara pakainya? Use model in controller. Kalau kalian lupa lagi, cara searchnya gini aja. Mana nih? Nah, gini ya. This my model get sesuatu. Berarti di sini this out model kita mau pakai create. Create. Baru dua alatnya kita masukin di sini. Ini bisa kita pakai itu lagi. Kalau hasil dari model ini bernilai 1 ya, ini true berarti echo data berhasil ditambah. Something went wrong di sini ya. Dulu deh, sampai sini dulu deh. Kita cek dulu. Kita kirim ulang data yang tadi. Wah, error nih. Kalau tuh undefined method affected row nggak ada. Nggak ada ya. HTTP affected row. Masa sih nggak ada? CI. HTTP. Affected. Biasanya mau pakai ini sih. Coba barangkali itu typo. Typo. Nah, duplicate entry. Itu dia udah masuk ya. Kita coba lihat di petugas. Tuh, masuk tadi. Kita hapus dulu datanya. Oh iya, kita inilah register ya. Seringnya Pamplona. Petugas seperti Pamplona. Data berhasil ditambahkan. Nah, gitu ya. Tuh, ada kan? Sekarang yang password nih, masalah password. Kalian bisa pakai MD5. MD5 PHP gitu. PHP CI sekalian. Terus, bentar. Kita ke bawah dulu deh.
Kalau MD5 cukup seperti ini. Di dalam input post itu, di mana tadi? Nah, langsung aja MD5. MD5 bisa langsung nanti bisa pakai ini. Kalau untuk bentar, ada nggak di sini tutorial ini? Mana? Waduh, ini gini banget lagi. Kita lihat ininya dulu deh. Kita belum pakai helper kok. Nanti aja deh. Ah, jangan yang ini ya, pusing lihat deh. Nah, ya sama aja ini, tapi ya better lah. Nah, tadi create di controller. Nah, ini proses login katanya. Passwordnya gini untuk login MD5. Nah, ini buat login ya. Use the query set bintang from where username and user pass sama dengan password X. Oh, MD5 nggak pernah berubah ya. MD5 tuh nggak pernah berubah. Misalkan bapak passwordnya tanya bapak save dulu di sini. Adik. Oh iya, dia nggak pernah berubah ya kalau MD5 ya. Tapi ini kan nih, ini panjangnya ada berapa nih? Satu, dua. Ah, males kan? Pokoknya varchar kalian jangan terlalu besar lah. Makanya bapak di sini contohkan 255 ya untuk desain database-nya. 255 untuk jaga-jaga aja. Soalnya nanti kalau misalkan panjang panjang kolomnya kurang, varcharnya mungkin cuma 20, 30, sedangkan hash code-nya, hash dari MD5-nya panjang seperti ini, ya nggak akan yang ke save mungkin cuma cuma segini nih. Terus ininya nggak baca ya, pasti nggak akan berhasil gitu. Itu kalau MD5 gampang banget caranya. Jadi di sini Bapak contohkan pakai MD5 aja ya. Ketika proses registernya cukup seperti ini kalau MD5. Tadi ya kita password default 1 sampai 8 aja ya. Ini MD5, lalu kita coba loginnya deh. Mana tadi login. Login ini kita buang dulu. Buang, register tadi kita taruh mana? Copy paste aja guys. Ya, kita copy paste aja. 3div dari ini deh. Ya sama, percis. Ya, paste di sini. Simple login. Jangan lupa yang harus kalian ubah ini adalah form action-nya.
Kita coba pencetkan ke form login aja ya. Kita hanya butuh username dan password. Ini aja nih. Silakan nanti disesuaikan ya dengan estetika things lainnya. Lalu yang tidak pentingnya kita buang. Ini ya, ini gak penting, ini juga gak penting yang bawah. Ininya kita tulisannya login. Ini batanya bata sukses harusnya gimana sih? Kalau nggak salah gini ya tulisannya. Login. Nah, cukup panjang ya bikin login sama logout juga sebenarnya. Ini kita baru login loh dari tadi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita akan bikin sama persis. Copy paste aja. From login. Cuma ada ini ya. Nah, ini sama persis. Tapi di sini outnya tentu kita akan bikin yang namanya public function login mungkin ya. Read public function read data. Jadi di sininya apa? This gampang banget. Query builder CI bis db select itu aja. Searching nggak perlu. Nah, looking for specific data. Di select bintang. Di select bintang. Form. Form petugas berarti. Kalau loginnya petugas. Select bintang from where ya. Where username sama dengan gelar data ya username dan passwordnya sama dengan password gitu mungkin ya. Oke, berarti di sininya bukan affected result tapi kita akan mereturn bukan affected row tapi kita akan mereturn si resultnya gitu boys. Ini kita buang gitulah kayaknya kayaknya ya. Create. Nah, di mana tadi form login di sini ketika di read gitu ya kita bukan info
6 aja. Oh, result sini deh. Bisa ya kayak gini kayaknya. Jadi jika si fungsi ini benar, maka masukkan ke dalam result. Harusnya sih bisa. Coba deh. Login. Terus udah benar berarti dashboardnya udah benar belum? Mana tadi? Nah, form login ya, benar kayaknya. Seringnya tadi apa? Passwordnya salah misalnya. Call to undefined method out model line 18. Oke. Kok nggak ada? Astagfirullah. Bukan form atau apa? Form. Gitu ya, cara belajarnya kurang lebih seperti itu. Line 22 tidak ada. Git ya? Bapak lupa. Wah, get baru result ya. Bentar. Where? Oh iya, lupa. Baru di sininya ya, yang result ya. Mana? Mana tadi yang main? Nah, result ini. Oh, salah ya. Apa sih biasanya? Ngambilnya gimana sih ngambilnya? Eh, result kan? Oh, kayaknya langsung ini ya. Di sini ya, return mungkin. Mungkin. Baru di sininya kita di result. Itu ya. Oh, salah ya. Udah aware sih? Ini oh iya, emang salah kan maksudnya? Lupa. Udah bener ini. Ah, gimana?
mana sih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba ini yang linknya kita hilangkan dulu ya. Tadi teh formula. Nah, ini yang linknya kita buang dulu. Harusnya benar. Oh, sorry, sorry. Upsi. Nah, ketemukan datanya. Berarti kita bisa ambil gini ya. Data sebenarnya gitu. Kita mau nge-echo data mau petugas. Coba deh gini bisa nggak? Salah. Berarti oh iya bapak kan pakainya ini ya. Ini kan. Ini salah juga. Kita balik lagi. Array ke array ke 0. ID petugas. For each data nama petugas. Gini kan. Salah sih bapak ngambil datanya. Oh, ini kan. Nah, sip 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 sip. Mantap nih, Irfan bisa ada nih. Nah, gitu berarti ya. Banyak banget ya. Harus pakai for each berarti nih. Walaupun datanya yang kita dapat cuma satu. Kita pakai for each aja. Atau, kalau kalian sudah pasti yakin datanya cuma ada satu, mungkin seperti ini bisa. Apa tadi? Nama petugas. Kita coba aja. Bisa nggak? Bisa dong. Ya, jadi nggak perlu pakai for each. Ini untuk apa? Ini untuk kita simpan di session. Jika oke, oke, oke. Nama apa aja sih yang kita tetapkan di sini? ID petugas. Ini kamu nih dulu Pak Bapak. Bentar. Ini auto increment ya, jangan lupa. Ini juga nih di kelas sudah pasti auto increment. Pembayaran. Sorry. Di pembayaran itu udah pasti auto increment. Pokoknya semua primary key harusnya increment kecuali siswa. Karena NIS-nya akan kita masukkan juga. Ini udah ya, ini belum nih. Save. Oke, sebenarnya sih
Harusnya ID siswa di sini. ID siswa baru NISN. Ya, apa sih sukanya begitu? Jadi primary key-nya yang ini. Kalau ini primary key kedua lah. Oh, primary key kedua. Save. Ya kalian mau langsung pakai NSN juga boleh sih. Gak masalah ya. Ini masalah style aja. Oke, kita udah bisa mengambil data si nama petugas ini. Terus, di tugasnya satu. Kita mulai dari satu. Username-nya aku udah dapet. Kita ambil dulu deh ID petugas. Misalkan kalau misalkan suatu saat nanti kamu butuh ID petugas ya maka ambil. Bapak butuh username, gak perlu ini kayaknya deh. Ya udah, ID petugas aja. ID petugas sama nama petugasnya kita simpan di session. Bagaimana cara menggunakan session? Session coordinator. Ini aja. Udah di load nggak tadi library sessionnya? Kita cek di auto load. Mana tadi? Bukan. Nah, library session udah ya. Berarti kita sudah bisa menggunakan fungsi this session. Cara pakainya gimana? Scroll ke bawah. Ini kalau pakai super global, tapi kita pakainya yang ini kalau bisa. Nah, kita bikin data baru dulu. Di sini ya. Data gitu. Ceritanya new data. Terus kita ya udah datanya. Array kita masukkan ke ID petugas. Klik dua kali, Bapak mesti kutip satu kali, ini udah otomatis ya kalau di Visual Studio Code. Kita masukkan ini, koma ya, hati-hati sama petugasnya. Di komanya di sini. Baru kita masukkan ke season. Bagaimana caranya? Ini nih. Lepas aja deh Pak, biar cepet. Oke. Set user data, new data. Kalau kalian mau suatu saat mau menambahkan datanya, ya tinggal seperti ini aja. Save. Kita coba panggil ya namanya ya. Kita pengen ngambil nama petugas dari session, caranya gampang banget. Di session itemnya ya tadi deh. Retrieve. Nah, di session itemnya kita apa tadi? Nama petugas. Nama petugas. Harusnya muncul di Rona lagi nih. Ini kita masih di form login ya. Tuh, di Rona tetap kita ganti sama ID petugas. Ya, ID petugas bisa harusnya. Satu. Nah, gitu ya buat login. Nah, sekarang, oh iya, sebentar. Ini kalau salah password udah pasti ya. Uh, uh, itu jadi error kalau salah password nih. Karena kita nggak dicek dulu di sini. Dia memang berhasil. Tapi di sini kita cek dulu. Setelah kita cek dulu isi datanya. If mungkin.
ada datanya gitu ya. Ini udah pasti ada datanya sih, tapi kita coba cek dulu. Password file. Nah, gitu ya. Mudah sekali kan? Kalau benar-benar, cus. Nah, ini corona. Sekarang kalau kalian mau pakai MD5, tinggal tambah aja di sini MD5. Tapi sebelum itu, kita loncat dulu ke register. Oh, sorry. Di main yang register. Mana? Form register. Nah, ini kita ubah ke MD5 udah ya. Berarti ketika kita buat buat eh, buat petugas baru, username jangan sama. Tugas satu. Dan sini sama aja personil 1 sampai 8. Maka dia harusnya di sini nih akan berubah jenis passwordnya menggunakan hash. Nah, ini udah bentuknya hash ya. Pakai coding, pakai MD5. Kalau ada bisa juga kalian pakai fitur password verify-nya si CI. Nova udah pernah pakai waktu itu. Ini pakai MD5 lebih gampang ya. Tapi ya keamanannya memang kecil sekali lah. Sorry tadi di sini ya. Sekarang kita coba login. Kalau tadi si Irvarona 1234568 masih bisa. Setelah kita tambahkan di sini di main form login. Nah, tambahkan MD5 di sini, maka si Irvarona udah nggak bisa login. Level nggak masuk tadi ya katanya. Hmm, level nggak masuk. Nanti kita urus. Kita cek dulu yang ini. Ini harusnya si Irfan udah nggak bisa login. Udah masuk aja. Bentar. Corona salah masuk. Salah. Kenapa masuk ini? Ini. Masuk ini ya. F64. Coba deh ubah. Oh, ini jeleknya MD5 begini nih. Wow sekali. Dia bisa tahu. Berbahaya sekali ya. Oke, kita buang dulu record yang ini. Kita record. Username kita ganti lagi deh. Biar ingat Bapak. Tadi password yang ngasihnya apa? 1 sampai 8 ya. Pasti password salah. Kalau sampai 8 pasti dia login. What? Password salah lagi? Kok password salah sih? Astagfirullahaladzim. Kalian gak ngingetin Bapak.
Oh iya, ini kan apa record sendiri ya. Ini bukan MD5. Kal deh. Bukan di sini tadi ya. Mana di out model berarti. Nah, di passwordnya where MD5 di sini. Ah, gimana sih? Oke, sip. Maka harusnya petugas datang. Ya, nama petugasnya berarti berhasil ya loginnya ya. Klik dua kali wae. Kalau passwordnya salah, ya salah. Terus double klik. Ini password yang benar. Mas dia loh. Dia ngambilnya dari sessionnya tadi ya. Login. Terus logoutnya gimana Pak? Sebentar. Kita bikin dulu di main index ini jika sessionnya ada gitu ya, gimana caranya? Gini mungkin, tapi kita nggak akan pakai global itu sih, kita masih tetap akan ini di session user data ya, oke deh. This sebentar, di session set user data. Nah, kita lihat dulu ini cara membaca. If you want to retrieve all the existing user data, nah di session user data, di session. Jika tidak ada user datanya, oh ini jika ada maka kita ada gitu. Saya kita coba redirect ke Outlook. Titik koma guys. Oke, kita login nih. Tugas datang. Udah ada berarti ya. Setelah kita ke main, isinya data. Berhasil login. Bisa ya. Sekarang kita buat logoutnya. Dibuat logoutnya berarti kita hancurkan sessionnya. Udah sekali ya kalau logout. Session destroy. Nah, tinggal gini aja nih. Oh, sama aja katanya. Dua-duanya bisa. Logout. Kita redirect ya. Kita redirect ke out. Misalkan ketika logout guys. Redirect ini menyebalkan sekali. Coba kita redirect ke sini deh. Kenapa session tidak hancur? Berarti bukan ini ya.
kita cek ini aja deh. Eh, ID petugas ya, nama petugas. Berarti di sini ya. Oh, ini dulu jadi lah. Dulu deh. Nah, berhasil login. Next, berhasil login. Sekarang kita log out. Lanjutnya ke sini ya, ke index.php out login. Kita coba ini deh. Oh di out sih, di main ya. Kita dari tadi nggak bikin set out. Ah, gimana sih? Logout directnya ke logout. Oh, salah. Kok out sih? Ininya ke sini deh. Bisa. Berhasil ya. Ini loginnya udah berhasil. Kita cek lagi. Berhasil login. Kita coba ke beranda nih, ceritanya beranda. Berhasil login. Terus kita logout. Itu money redirects. Kok tuh money redirect sih? Oh sorry, ini bukan ke sini atau ke login ya. Nah, sorry. Oke, gitu. Sekian dulu kayaknya. Login, berhasil. Sekarang kita logout. Ketika logout dia langsung otomatis masuk lagi ke login. Gitu ya. Kurang lebih kita akhiri dulu untuk sesi pertama ini. Kita sudah bikin function login dan logout dengan menggunakan enkripsi MD5. Apa pause dulu? Apa sudahi dulu?